Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afif Hulukin Azim dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai masalah berita yang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Namun, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dan dapat melakukan pembelajaran secara daring. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu kita akan membahas mengenai berita yang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Maka saya akan memaparkan beritanya. Beritanya yaitu adanya konflik dan baku tembak yang terjadi antara kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua dengan anggota-anggota TNI yang sedang berjaga di Papua tersebut. Jadi, awal mula peristiwa ini terjadi yaitu para anggota TNI ini sedang melakukan penjagaan di daerah Papua tersebut. Selain melakukan penjagaan, mereka juga turun tangan ke kampung-kampung yang ada di daerah Papua tersebut untuk melakukan pengecekan. Setelah mereka melakukan pengecekan, mereka itu kembali ke markas. Nah, di tengah perjalanan ini, mereka diserang oleh sekelompok kriminal bersenjata. Nah, dari hal tersebut itu, maka terjadilah baku tembak yang terjadi antara kelompok kriminal bersenjata dengan para anggota TNI. Kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Februari 2021, tepatnya 1 bulan yang lalu. Jadi, para anggota TNI ini terus melakukan aksi perlawanan terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut itu, demi melindungi kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menjaga keamanan yang ada di daerah Papua ini. Nah, dari peristiwa tersebut yaitu baku tembak antara KKB di Papua dengan TNI itu, hal tersebut itu merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia. Karena hal tersebut itu merupakan salah satu bentuk separatisme, gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, KKB yang ada di Papua ini ingin memisahkan daerah-daerah yang terletak di Papua ini dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga, mereka itu telah melakukan perlawanan dan menolak taat terhadap Tentara Nasional Republik Indonesia. Nah, dari hal tersebut itu, maka secara tidak langsung itu, maka mereka itu telah menolak adanya negara yang berdaulat dan ingin memisahkan diri dari negara tersebut, yaitu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi itu, mereka telah melakukan kehancuran dan memakan korban jiwa. Terjadinya baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan anggota TNI. Hal tersebut itu disebabkan karena kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di daerah Papua ini ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga para kelompok KKB ini terus melakukan aksi perlawanan terhadap para anggota TNI yang sedang berjaga di daerah Papua tersebut. Nah, seperti contoh kita ambil dari berita yang sedang kita tampilkan, yaitu para sekelompok KKB ini sedang melakukan penyerangan terhadap para anggota TNI yang sedang kembali ke markas setelah melakukan pengecekan di berbagai kampung yang ada di daerah Papua ini. Karena adanya peristiwa baku tembak yang terjadi di daerah Papua itu, maka akan menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dampak-dampaknya yaitu yang pertama, masyarakat yang ada di sana itu menjadi khawatir dan takut. Hal itu bisa disebabkan karena di daerah Papua itu seringkali terjadi baku tembak, sehingga membuat masyarakat yang ada di daerah sana tersebut itu maka akan membuat takut dan khawatir terhadap keluarganya. Yang kedua, maka akan membuat hilangnya rasa persatuan. Hal tersebut itu bisa disebabkan karena adanya baku tembak yang terus-menerus terjadi, maka membuat masyarakat yang ada di sana itu menjadi terancam, sehingga menjadi enggan untuk bersatu. Yang ketiga, dapat membuat rusak tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di sana.
Hal tersebut itu bisa disebabkan karena adanya baku tembak tersebut, maka akan membuat sebagian masyarakat yang ada di sana itu menjadi kehilangan pekerjaan mereka, sehingga menjadi kehilangan untuk mencari nafkah keluarganya. Selain itu akan menimbulkan hilangnya harta benda dan nyawa manusia yang ada di daerah tersebut itu. Cara menyelesaikan masalah mengenai konflik dan baku tembak yang terjadi antara KKB di Papua dengan anggota TNI tersebut, yaitu yang pertama dengan cara mengajak diskusi dan bermusyawarah secara kepala dingin dan damai dari masing-masing perwakilan yang ada di daerah Papua tersebut. Nah, musyawarah-musyawarah yang dilakukan itu akan membahas mengenai masalah penyelesaian dari konflik-konflik yang terjadi tersebut. Yang kedua, dengan meningkatkan pemerataan pembangunan yang ada di setiap daerah di wilayah Indonesia. Jadi hal tersebut itu tidak akan menimbulkan lagi adanya masalah di mana ada pembangunan yang besar dan ada pembangunan yang kecil. Nah, hal tersebut itu juga akan meminimalisir terjadinya konflik yang ada. Jadi, sikap kita sebagai para pelajar dan generasi muda bagi bangsa Indonesia mengenai masalah konflik tersebut yaitu yang pertama, memulai dari hal kecil. Misalnya yaitu kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan tersebut itu bisa berupa suku, agama, ras, budaya, adat istiadat ataupun lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita sebagai para pelajar dan pemuda bagi bangsa Indonesia ini sebaiknya itu kita tetap berpegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, sehingga membuat kita mampu berpikir dan menolak adanya ajakan untuk mengancam negara kesatuan Republik Indonesia dan membuat kerusuhan. Yang ketiga, kita sebagai para pelajar dan generasi muda bagi bangsa Indonesia ini sebaiknya sadar akan pentingnya integrasi nasional, sehingga walaupun kita berbeda-beda tetapi kita harus tetap bersatu. Mungkin segini saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik itu kata maupun kalimat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.